Antum muslimun wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Bapak-bapak, saudara hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah kehidupan. Untuk apa kita dihidupkan oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan Allah, untuk mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu kekuatan iman untuk taat kepadanya. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan kepada kita dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Inilah disebut dengan hablullah atau tali agama Allah. Selama kita mau berpegang teguh kepada tali agama Allah ini, maka kita akan dijamin oleh Allah tidak akan sesat. Masyarul muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Untuk memudahkan pemahaman kita, maka kita beri judul khutbah kita pada siang ini, yaitu kiat-kiat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kenapa kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita kaum muslimin? Pertama, karena ibadah inilah merupakan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Ini tidak boleh kita lupakan. Inilah merupakan Allah Subhanahu wa taala kenapa menciptakan kita adalah untuk beribadah. Yang ibadah itu apa? Ibadah adalah semua aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu disebut dengan ibadah. Maka oleh ulama ibadah itu ada dua. Pertama ada ibadah khosah, ibadah yang khusus tertentu, seperti sholat, puasa, haji, zakat. Itulah ibadah khos namanya. Yang kedua ada ibadah amah, yaitu ibadah yang tata caranya tidak dijelaskan oleh Allah secara tuntas, secara jelas maksudnya, tetapi apabila kita lakukan itu dia merupakan menjadi ibadah bagi kita. Inilah ibadah. Nah, dalam beribadah itu pun kaum muslimin ada tiga motif kita beribadah. Ada tiga tujuan kita beribadah itu. Pertama, ada orang yang beribadah yang disebut oleh ulama-ulama kita al-ibadah binafsihi linafsihi. Orang beribadah karena apa? Karena dia memiliki kemampuan fisik, dia sehat, dia punya harta, lalu dia menganggap bahwa bisanya dia beribadah itu adalah karena kesehatan, karena kekuatan. Kalau ibadah itu berupa harta, dia beribadah karena memiliki harta. Saya bisa berzakat karena saya punya harta, saya bisa haji umrah karena saya punya harta, saya bisa sedekah karena saya punya harta, dan seterusnya. Artinya apa?
Ibadah yang pertama inilah dia merasakan bahwa dia bisa beribadah itu. Kenapa? Karena didukung oleh prasarana, sarana prasarana dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa dia beribadah? Dia beribadah untuk linafsihi, untuk dirinya. Artinya apa? Dia beribadah dengan potensi kelebihan yang dimilikinya itu. Tujuan adalah pertama, agar dia tidak diazab oleh Allah baik di dunia dan di akhirat. Itu makanya dia beribadah. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat dan lain-lain macamnya. Apalagi dia beribadah li nafsihi, maksudnya karena Allah di dalam Al-Quran menjanjikan, ammal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Kalau orang itu beriman dan beribadah, beramal soleh, maka bagi mereka orang itu masuk surga. Jadi dia beribadah untuk linafsi, maksudnya apa? Dia beribadah itu untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka oleh karena itu dia, kalau dia punya harta, dia keluarkan harta itu sebagian untuk zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya. Kalau dia sehat, dia gunakan kesehatan untuk beribadah, sholat, ke masjid dan lain macamnya. Kalau dia punya kekuatan, punya power, punya pengaruh, punya kekuasaan, dia gunakan kekuasaan itu untuk, yaitu menegakkan kebenaran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat pahala. Kalau dapat pahala apa? Nanti dia masuk surga. Lalu dia meninggalkan maksiat karena apa? Karena dia takut dosa, takut diazab oleh Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka dia tinggalkan semua maksiat itu karena dia takut masuk neraka. Jadi dia beribadah dengan dirinya sendiri, dan tujuan adalah untuk melindungi dirinya sendiri, untuk membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ada orang beribadah menurut ulama kita adalah, yaitu binafsihi lillahi ta'ala. Sama seperti yang pertama tadi, dia gunakan potensi yang ada pada dirinya. Dia merasa bahwa saya sehat, saya punya harta, saya punya kekuatan, saya gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tujuannya apa? Kalau yang pertama tadi, agar dia masuk surga, agar disayang oleh Allah, terhindar dari api neraka. Tapi yang kedua ini, dia beribadah bukan lagi memikirkan tentang surga, tetapi dia beribadah untuk yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Lebih daripada itu, bukan berarti dia tidak mencari surga, bukan berarti dia tidak menghindarkan dirinya dari neraka, tapi karena dia tahu bahwa surga dan neraka itulah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan memasukkan orang ke dalam surga itulah Allah, sebaliknya yang masukkan orang itu ke dalam neraka juga adalah Allah. Maka dia beribadah itu bukan semata-mata karena masuk surga, tetapi dia adalah mencari si pemilik surga itu sendiri. Dia beribadah untuk mencari kasih sayang daripada pemilik surga itu. Dia beribadah untuk mencari ridho dari pemilik surga itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi motifnya beribadah adalah untuk mencari ridho Allah. Untuk Allah dia beribadah itu artinya. Walaupun sebenarnya kita sholat, puasa, haji, zakat ini tidak ada pengaruhnya untuk Allah, tapi maknanya adalah dia beribadah yaitu binafsihi lillah. Dia beribadah dengan kekuatan tadi untuk Allah, maksudnya apa? Dia betul-betul ikhlas. Yang ketiga, kaum muslimin, orang beribadah itu beda. Yang ketiga ini beribadah, al-ibadah billah ilallah. Apa artinya? Kalau tadi yang pertama dan kedua
dia beribadah, dia bisa sholat, datang ke masjid pada hari Jumat dan hari-hari lain, sholat 5 waktu dan segala macamnya, karena dia merasa bahwa dia sehat, dia kuat, dia bisa berzakat karena hasil usahanya sendiri, dia berdagang, bertani, segala macam, ada usaha, ada hasil. Tetapi kalau yang ketiga ini tidak, dia beribadah, bahwa fasilitas yang dia lakukan untuk beribadah itu, dia yakin ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Mereka tidak berbuat kecuali adalah Allah yang berbuat. Kita datang ke masjid ini kaum muslimin bukan karena kemauan kita saja, tetapi kita mau, Allah juga mau, sehingga kita datang ke masjid ini. Jadi orang yang ketiga ini, dia tidak melihat dirinya lagi kaum muslimin. Dia beribadah, bisa taat kepada Allah itu, oh bukan karena saya kuat, karena saya kaya, bukan itu lagi. Tapi dia beribadah, apapun yang lakukannya semua adalah merupakan anugerah dari Allah SWT. Kalau bukan karena Allah, dia tidak bisa beribadah. Lalu motifnya apa? Tujuannya apa? Dia beribadah karena anugerah dari Allah, kemudian tujuannya adalah untuk Allah. Ini yang disebut al-ibadah billah ilallah, atau ibadah minallah ilallah, dari Allah untuk Allah. Nah, sekarang pertanyaannya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, di mana posisi kita beribadah selama ini? Kalau umpamanya kita dalam posisi yang pertama tadi, alhamdulillah sudah bagus, karena memang Allah SWT mengiming-iming, menjanjikan kepada hambanya, kalau beriman begini, kalau beramal begini, dikasih pahala segini-segini, boleh. Kalau kita beribadah karena motif yang kedua tadi, juga boleh. Tapi yang ketiga ini adalah ibadahnya orang-orang yang muqarrabun, ibadahnya orang-orang yang muhibbun atau muhibbin. Usahakan bagaimana kita naik level kita, dari level 1 naik kepada level 2, dari level 2 naik kepada level 3. Sekarang kaum muslimin, bagaimana caranya supaya kita meningkat kualitas ibadah kita itu? Yang pertama, kita beribadah untuk sampai kepada level 1, 2, dan 3 itu adalah apabila kita meyakini sepenuhnya bahwa kita hidup di dunia ini sementara. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Ada masanya kita berhenti hidup di dunia ini. Hidup di dunia sementara. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah seperti permainan dan sedang gurau. Orang bermain tidak lama-lama kaum muslimin. Lihatlah kita bagaimana terjadi umpamanya pertandingan sepak bola, semifinal atau final umpamanya. Oh, 2 kali 45 menit. Kemudian kalau belum juga ada yang menang ditambah 2 kali 15. Kalau belum juga ada yang menang, adu penalti. Disitulah batas permainan tadi. Maka hidup kita ini diingatkan oleh Allah adalah bagaikan permainan, sementara, sebentar. Kalau sebentar, berarti kita harus siap-siap, siap kalah, siap menang. Hidup di dunia juga hanya sebentar. Tapi setelah ini kemana kita kaum muslimin? Setelah kita ini, kita akan hidup di alam akhirat namanya. Akhirat itu artinya adalah alam yang paling akhir, kehidupan yang paling akhir. Kita dulu hidup di alam arwah, kemudian kita lanjut ke dalam alam rahim, kemudian kita hidup di dunia. Setelah itu kita di alam barzah, barulah setelah itu kita hidup yaitu alam akhirat namanya. Bahkan alam barzah itu juga sudah awal daripada alam akhirat.
Ngapain kita di alam barzah atau kubur itu? Jelas-jelas Nabi mengatakan kubur itu bisa raudhatan min riyadil jannah, bisa menjadi taman dari taman surga manakala kita taat tadi, banyak ibadah kita. Tetapi kubur itu juga bisa menjadi hufratan min hufarin nar, menjadi dapur dari dapur neraka. Kenapa? Karena apabila manusia tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa lagi? Terjadi hari berbangkit. Dibangkitkan kita nanti ya dalam keadaan 4 kondisi. Pertama, bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Karena kain kafan yang kita pakai itu sudah hancur. Tetapi ada orang-orang nanti yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan berpakaian. Itulah orang-orang yang suka memberi pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kedua, orang bangkit dari kuburnya dalam keadaan kehausan, karena kita tidak bisa minum. Tetapi ada orang nanti yang bangkit dari kuburnya tidak kehausan. Itulah orang-orang yang suka memberi minum di dunia ini. Yang ketiga, orang bangkit dari kubur itu dalam kondisi kelaparan. Tetapi ada orang yang tidak kelaparan. Itulah orang-orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang butuhkan. Makanya di dunia ini kaum muslimin, banyak-banyak, sering-seringlah kita memberi bantuan. Yang keempat, ada orang bangkit dari kubur itu dalam keadaan kesusahan. Bahkan susah itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa akhihi. Orang bangkit dari kubur nanti, ya, seorang meninggalkan yaitu anaknya, ibu bapak tidak peduli lagi dengan anaknya. Karena setiap orang menuju ya kepada sebuah mahkamah yang sangat adil itu. Di dunia kalau ada anak sakit, demam sedikit aja, ibu bapaknya buru-buru bawa anaknya ke dokter. Tapi nanti ini anaknya diseret oleh malaikat, tetapi tidak sanggup ibu yang untuk membantu, dibiarkan saja begitu. Wa ummihi wa akhi, dan seorang anak juga begitu, tidak peduli lagi dengan ayah ibunya itu. Di dunia ini, kalau seorang anak merantau Jakarta, Medan umpamanya, dapat berita SMS atau WA bahwa ibumu, ayahmu dalam keadaan sakit keras itu, tinggalkan semua pekerjaan kita ambil cuti, orang ambil cuti, pulang dia. Tapi nanti di akhirat kaum muslimin tidak ada lagi kepedulian itu. Orang hidup nanti nafsi-nafsi semuanya. Maka siapa? Ada orang nanti yang bangkit dari kubur itu dia tidak merasa kesusahan. Siapa itu? Itulah orang-orang semasa hidup di dunia yang selalu mau membantu orang lain, meringankan penderitaan orang lain, ya, ikut terlibat peduli dengan kesusahan orang lain. Bukan sebaliknya, orang-orang yang semasa hidup dunia yang sukanya menyusahkan orang lain, maka nanti Allah susahkan pula nanti hidupnya di akhirat. Kalau kita uraikan ini kaum muslimin panjang ceritanya. Tetapi intinya apa? Bahwa begitulah nanti kehidupan kita di akhirat nanti. Maka kalau yakin seseorang bahwa dia akan mati, berpisah dari dunia ini, insya Allah keyakinan, yaitu pemahaman yang seperti ini yang membuat orang itu rajin, taat, istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan takut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang malaikat maut, sudah datang menghampiri seseorang, tidak bisa ditunda lagi. Tidak ada lagi istilah saya belum siap ya Allah, dosa saya masih banyak, hutang saya masih banyak, amal ibadah masih sedikit. Tidak ada cerita, kata malaikat. Bukankah kamu sudah diberi oleh Allah kehidupan 60 tahun, 70 tahun? Kemana waktu yang 60-70 itu digunakan itu? Maka iza jaa ajaluhum, kalau sudah datang malaikat maut, tidak bisa ditunda lagi. Disitulah perlunya kamu muslimin, kita mempersiapkan diri kita dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dari 10 cara untuk meningkatkan kita beribadah
yaitu bagaimana kita yakin, jangan lupa bahwa kita semuanya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nanti menyesal kaum muslimin. Sebagaimana penyesalan itu diuraikan oleh Allah di ujung surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar itu, wahai Allah, kenapa tidak Engkau jadikan saja aku menjadi tanah? Kalau sudah menjadi tanah tentu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan di dalam surat Sajadah juga, ya, bagaimana penyesalan orang-orang yang semasa hidup di dunia lalai, yaitu walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Apa kata Allah? Fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah, inilah azab, inilah nasibmu. Kenapa kamu lupakan, bahkan kamu pura-pura lupa, kata Allah, bahwa kamu akan ketemu denganku hari ini, maka hari ini aku akan melupakan. Masyaallah muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, semoga hendaknya kita menjadi orang-orang yang taat, semangat, punya motivasi, daya juang yang tinggi dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.